Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Baik, pada video kali ini seperti di judul, kita akan belajar bersama membahas soal-soal latihan untuk persiapan ujian P3K tahun 2021. Nah, pada video kali ini yang akan kita bahas adalah tentang kemampuan teknis. Nah, bidang kemampuan teknis ya. Ini. Sebelumnya, setelah adanya edaran dari Permenpan nomor 28 bahwa seleksi kompetensi bidang untuk calon ASN P3K, tesnya itu ada terbagi tes 3, yaitu kemampuan teknis, kemampuan manajerial, dan kemampuan sosiokultural. Teknis, manajerial, dan kemampuan sosiokultural. Nah, untungnya tidak ada bakat skolastik ya setelah edaran itu keluar. Nah, kemampuan teknis lebih kurang kalau untuk guru itu kemampuan pedagogiknya, kemampuan manajerial, dan kemampuan sosiokultural. Nah, ini untuk seleksi kompetensi bidangnya. Nah, yuk kita mulai bahas tentang kemampuan teknis. Soal-soal tentang kemampuan teknis. Soal yang pertama, menyusun perencanaan penilaian, mengembangkan instrumen penilaian, melaksanakan dan memanfaatkan hasil penilaian, dan melaporkan hasilnya merupakan tahapan penilaian aspek. Nah, aspek sikapkah, pengetahuan, produk, proses, dan hasil. Nah, kalau aspek dari penilaian itu kita sama-sama tahu ada 3 ya, aspek sikap. Kalau di rapor itu ada sikapnya, ada pengetahuan, dan ada keterampilannya. Nah, kalau menurut saya kalau sudah seperti ini, misalnya gini, kita lupa materinya, tapi kita kan paham karena sudah menerapkan itu sehari-hari gitu. Menyusun perencanaan penilaian, mengembangkan instrumen penilaian ini adalah tahapan penilaian aspek pengetahuan. Jadi jawabannya B menurut saya. Nah, kita lihat pembahasannya. Nah, pembahasannya ada di Permendikbud nomor 23 tahun 2016. Jadi ada 3 aspek penilaian ya, ada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, saya lihat dari sikap itu ada kata-kata perilakunya. Nah, berarti bukan sikap gitu. Nah, kalau pengetahuan cocok menyusun perencanaan, mengembangkan instrumen penilaian. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah untuk aspek keterampilan. Nah, karena di dalam Permendikbud itu aspek pengetahuan dan keterampilannya hampir sama, makanya itu tidak ada di optionnya aspek keterampilan. Nah, jadi jawabannya adalah aspek keterampilan, aspek pengetahuan. Kita lanjut soal nomor 2. Penilaian aspek sikap dilakukan melalui observasi dan teknik penilaian lain yang relevan dan pelaporannya menjadi tanggung jawab. Aspek sikap benar dilakukan melalui observasi dan teknik penilaian lain yang relevan, pelaporannya menjadi tanggung jawab. Pelaporannya ya. Nah, pelaporan berarti kepala sekolah nggak mungkin, Wakasek juga nggak, ini terlalu tinggi ya. Nah, pengawas juga nggak. Jadi antara guru kelas atau wali kelas dan guru mata pelajaran. Kalau menurut saya karena di sini ada pelaporannya, itu adalah menjadi tanggung jawab guru kelas. Karena guru mata pelajaran akan melaporkan nanti ke wali kelas. Jadi tanggung jawab untuk aspek sikap adalah, menurut saya adalah guru kelas atau wali kelas. Nah, kita cek jawabannya adalah C ya. Nah, ini sedikit materinya, mungkin teman-teman bisa baca, di pause aja videonya. Mungkin saya highlight yang ini ya. Penilaian aspek sikap dilakukan melalui observasi, pengamatan, dan teknik penilaian lain yang relevan, dan pelaporannya menjadi tanggung jawab wali kelas atau guru kelas. Nah, ini. Kalau pengetahuan dilakukan dengan tes tertulis, tes lisan. Kalau keterampilan ada praktek, produk, proyek, portofolio, dan lain-lain. Nah, itu. Baik, oke teman-teman. Mari kita lanjut soal yang berikutnya. Nah, seperangkat rencana dan pengaturan menjadi tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan tertentu adalah, nah ini
Opsinya silabus, RPP, garis-garis besar, program pembelajaran, kurikulum, perangkat. Nah, ada perangkat di sini. Silabus, RPP ini termasuk perangkat. Berarti kalau menurut saya enggak. Karena ini tujuan pendidikan, jadi dia lebih umum pembicaranya. Logikanya, jawabannya adalah kurikulum. D. Nah, kita coba cek. Nah, kita di sini pembahasannya tuh ada pengertian kurikulum, ada pengertian silabus, ada pengertian RPP. Kurikulum merupakan seperangkat rencana. Nah, ini cocok ya sama yang soal tadi. Ada tertera di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, kalau silabus merupakan pembelajaran pada suatu mata pelajaran yang mencakup. Nah, ini cakupan dari silabus ya, KI, KD, materi, kegiatan, penilaian alokasi waktu, dan sumber belajar. Permendikbud silabusnya, ini teman-teman juga bisa sekalian ingat ya, Permendikbud tentang silabus nomor 59, kalau tentang ini nomor 20. Nah, RPP juga gitu ya. Ini kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus dan mengarahkan kepada kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai KD. Nah, itu ya. Kita lanjut. Seorang guru, ya udah ada jawabannya. Seorang guru PPKN merumuskan indikator pencapaian kompetensi, menghormati sesama warga negara sesuai hukum yang berlaku melalui metode debating. Untuk itu, ia menentukan materi ajar yang tepat. Nah, kuncinya di sini nih, metode debating, debat. Nah, clue-nya kalau untuk metode debat ini, kita harus lihat topik-topik atau pembicaraan yang terdapat pro dan kontra di sana. Ada orang yang setuju, ada orang yang tidak setuju. Nah, seperti itu. Tapi tidak bisa saling menyalahkan. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada jawabannya ya, bahwa merokok di tempat umum ini bisa jadi setuju dan adalah materi yang paling cocok untuk dilakukan untuk melalui metode debat. Nah, kalau bentuk-bentuk pelanggaran hukum ini udah jelas ya, jadi tidak perlu diperdebatkan. Juga keragaman sosial budaya, kemerdekaan, mengungkapkan pendapat ini udah diatur oleh undang-undang, jadi tidak lazim lagi untuk diperdebatkan di sekolah ya. Nah, apalagi nih Pancasila sebagai dasar negara itu udah sesuatu ketentuan. Jadi tidak cocok pembahasannya dilakukan melalui metode debat. Nah, gitu. Nah, kita lihat penjelasannya. Nah, ini ada pengertian mode pembelajaran di sini teman-teman, mungkin bisa di-pause lalu dibaca. Nah, ini dia kuncinya. Metode yang sering digunakan guru dalam mempelajari materi. Materi yang biasanya adalah materi yang berupa kejadian yang ada pro kontra di masyarakat. Nah, jadi yang cocok itu adalah jawaban yang ada di merokok di tempat umum. Itu masih ada pro kontra ya sampai sekarang. Nah, kita lanjut soal berikutnya. Faktor yang bukan merupakan hal yang harus diperhatikan di dalam memilih media pembelajaran kecuali objektivitas sasaran program, efisiensi penggunaan, merek media, kualitas teknik. Nah, ini kalau secara logika aja kita bisa ya. Faktor yang di samping kita, misalnya kita belum tahu pasti pengertian dari masing-masing ini, tapi kalau untuk media pembelajaran, merek itu pastilah bukan merupakan faktor yang harus diperhatikan. Misalnya kita pakai media pembelajaran, media Infocus, jadi mereknya S dengan mereknya B itu lebih baik, itu menjadi faktor yang harus diperhatikan, tidak ya. Jadi intinya udah sama-sama pakai Infocus aja udah gitu. Jadi menurut saya jawabannya adalah D. Ini cukup logika ya, tidak harus paham materi kita, tapi kita akan bahas materinya. Nah, ini teman-teman mungkin bisa baca. Objektivitas itu ya harus objektif sesuai dengan apa adanya, dasarnya tidak kesenangan pribadi. Nah, program pembelajaran, sasaran program, kualitas teknik, dan keefektifan serta keefisiensian. Nah, mungkin itu teman-teman bisa baca. Di pause videonya. Nah, itu. Baik, kita lanjut ya. Penilaian merupakan salah satu kegiatan penting dalam pembelajaran.
di tingkat SD dengan tujuan untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Ketika dalam suatu kegiatan penilaian, guru menggunakan instrumen yang benar dan dapat dipercaya, maka kegiatan penilaian tersebut dikategorikan sebagai objektif, adil, sahih, akuntabel, reliable. Di sini guru menggunakan yang benar dan dapat dipercaya. Nah, ini yang mana ya? Kalau objektif, adil, sahih, akuntabel, nah kita bahas ya. Tapi kalau sebelum saya melihat pembahasan, saya juga belum baca pembahasannya, jadi secara kasat mata tanpa melihat pembahasan, menurut saya jawabannya antara akuntabel dan sahih. Nah, kita cek yang mana yang benar. Nah, sahih ini penilaian didasarkan pada mencerminkan kemampuan yang diukur. Nah, kalau akuntabel, penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Kalau di sini yang dapat dipercaya, kita lihat lagi. Nah, objektif ini sesuai dengan apa adanya gitu. Adil, tidak ada perasaan atau emosi di situ. Jadi mentang-mentang penilaian antara siswa A dan siswa B itu sama gitu cara menilainya. Sahih ini adalah sesuatu yang dapat diukur. Akuntabel itu akuntabel ini adalah penilaian yang bisa dipertanggungjawabkan dari segi akuntabelnya adalah penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi prosedur dan maupun teknik penilaiannya. Jadi jawabannya ini adalah reliable. Nah, mungkin teman-teman bisa dilihat dalam Permendikbud ya, nomor 20 tahun 2007 tentang standar penilaian. Nah, prinsip-prinsip penilaiannya ada banyak itu. Nah, ini juga teman-teman bisa baca. Nah, kita lanjut. Bentuk kegiatan pengayaan bagi peserta didik yang hasil belajarnya di atas KBM dengan tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat menganalisis kasus-kasus pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, ini bagi peserta yang hasil belajarnya di atas KBM. Berarti kalau peserta didik yang udah melewati di atas ya, berarti udah melebihi KKM, maka yang harus dilakukan adalah pengayaan ya. Berarti membuat ringkasan isi buku, melakukan kajian lapangan tentang kasus pengingkaran, membuat poster tentang kasus pengingkaran, membaca ulang isi buku, membantu guru melakukan koleksi ulangan harian. Nah, biasanya kalau membuat ringkasan isi buku ini untuk murid yang remedial ya. Kalau untuk murid yang pengayaan tidak ada. Melakukan kajian lapangan tentang kasus pengingkaran, bisa jadi membuat poster tentang kasus pengingkaran kewajiban warga negara, membuat poster.
belum tepat sepertinya. Membaca ulang isi buku biasanya juga ini juga untuk remedial. Membuat poster juga bisa jadi untuk remedial. Membantu guru melakukan koreksi ulang hal ini enggak ya. Apapun murid udah pintar pun untuk mengoreksi ulang hal tidak boleh. Tidak baik rasanya untuk siswa yang mengerjakan. Nah, berarti kalau menurut saya ini lebih ke ini ya B, melakukan kajian lapangan tentang kasus pengingkaran. Jadi itu lebih karena dia udah paham tentang materinya, menganalisis kasus, berarti dia udah bisa langsung terjun ke lapangan karena dia sudah bisa menganalisis kasus. Kalau membuat poster ini lebih di bawah dari tujuan pembelajaran ini gitu loh. Jadi ini kalau menurut saya lebih cocoknya untuk remedial yang A, C sama D mungkin untuk remedial cocok. Nah, kita lihat pembahasannya. Nah, ini pembahasannya mungkin bisa teman-teman yang baca gitu, pengayaan itu apa. Nah, kenapa pengayaan ini? Karena tadi ya, pembelajarannya siswa itu sudah memiliki kemampuan di atas ya. Di atas dia sudah melewati KKM. Nah, ini bentuk remedial kalau untuk pengayaan. Pemberian materi tambahan, menganalisis tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Nah, kita lanjut. Berikut ini yang merupakan komponen penyusunan RPP. Kecuali berpusat kepada peserta didik, mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu, partisipasi aktif peserta didik, pemberian umpan balik kepada peserta didik, penilaian hasil belajar. Jawabannya? Ini ya. Ini ya. Umpan balik ya. Nah, mengakomodasi pembelajaran tematik berarti ini SD ya? Iya. Penilaian belajar juga ada di RPP, kita lihat ya, kecuali. Nah, ini dalam menyusun RPP hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Kita bisa baca. Berpusat pada peserta didik, iya. Pengembangan budaya. Nah, di sini tidak ada penilaian ya. Ini jawabannya adalah E. Dalam soal ini. Mungkin ini istilahnya bukan komponen ya, prinsip. Mungkin salah. Kalau komponen penyusunan RPP itu harusnya ada tujuan, indikator, KD itu baru komponen. Berarti ini mungkin prinsip ya. Prinsip penyusunan RPP itu yang mana prinsipnya. Jadi bukan komponen. Berarti prinsip yang maksudnya. Jadi prinsip-prinsip yang bukan berikut ini yang bukan merupakan prinsip penyusunan RPP kecuali ini ya. Berarti penilaian ini yang benar. Ini yang bukan prinsip penilaian ini yang bukan merupakan yang E ini yang merupakan yang bukan merupakan komponen penyusunan prinsip penyusunan RPP. Jadi jawabannya E karena E bukan merupakan prinsip penyusunan RPP. Nah, itu ya ini adalah prinsip materi tentang prinsip penyusunan RPP. Kita lanjut. Teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya sendiri dalam konteks pencapaian kompetensi. Nah, instrumen yang digunakan berupa, ini kata kuncinya dalam mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya sendiri. Nah, penilaian, ini termasuk teknik penilaian yang meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Berarti logikanya adalah yang mana? A. Observasi, B. Penilaian diri, C. Portofolio, D. Penugasan, E. Angket. Nah, ini jelas ya. Kalau menurut saya jawabannya adalah penilaian diri karena di sini bahasanya udah seperti itu. Nah, kita boleh lihat pembahasannya. Oh, ini nggak pakai pembahasan ya. Teknik penilaian observasi itu ya berarti meneliti. Portofolio itu kayak tugas yang ada semua mata pelajaran di situ ya. Penugasan biasa, angket itu untuk wawancara. Nah, nanti jawabannya adalah penilaian diri. Nomor 10, bentuk kegiatan remedial bagi peserta didik yang hasil belajarnya di bawah KKM untuk tujuan pembelajaran. Nah, ini hasil belajar di bawah KKM ya. Peserta didik dapat menganalisis makna dan arti kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Berarti di bawah KKM, it means artinya adalah dia remedial ya.
membuat ringkasan isi buku tentang makna kebangkitan nasional, mengerjakan PR tentang makna arti kebangkitan nasional, membuat karya tulis tentang kebangkitan nasional, membuat ringkasan isi buku tentang Soekarno, mengulang pelaksanaan penilaian harian bagi semua siswa. Yang jelas ini enggak, Soekarno juga enggak. Kalau membuat karya tulis ini cocoknya untuk pengayaan menurut saya. Kalau membuat karya tulis ini untuk pengayaan ya, karena ini levelnya lebih tinggi. Mengerjakan PR, enggak PR. Berarti jawabannya ini menurut saya yang A lebih tepatnya. Kita coba cek. Ini yang lebih tepatnya ya. Nah, ini ya. Remedial adalah pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik. Ini pengertiannya teman-teman bisa baca. Ini bentuk-bentuk remedialnya. Jadi menurut saya untuk soal nomor 10 ini adalah jawabannya yang A. Nah, mungkin pada mungkin pada video kali ini kita bahas 10 soal dulu. Kita akan bahas kelanjutannya pada video berikutnya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan. Ini konsepnya adalah sharing, kita belajar bersama. Saya belum tentu lebih baik daripada teman-teman sekalian, tapi konsepnya adalah belajar bersama.